Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurul Fitria, NIM 032 dari kelas Psikologi 6A. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang assessment. Ada 2 poin yang akan dibahas, yaitu 1. Standar dalam assessment, yang kedua ada assessment multimetode. Bahasan pertama tentang standar dalam assessment. Apa sih itu standar dalam assessment? Menurut National Network of Libraries of Medicine Community, assessment didefinisikan sebagai suatu deskripsi, suatu komunitas dan orang-orang dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Atau yang sering kita dengar, yaitu sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam suatu program perencanaan, community assessment merupakan bagian terpenting karena fokusnya bersumber dari komunitas. Dalam assessment, untuk mengetahui sesuatu yang dikehendaki, setidaknya ada standar dalam menentukan bahwa hal itu layak dikatakan atau sebaliknya. Jadi, kita tidak boleh membenarkan sesuatu tanpa alasan yang jelas yang bisa diterima secara akal dan takaran yang sesuai ketentuan. Pengetahuan untuk mengendalikan rasa ingin tahu harus disandarkan dengan pengalaman dan informasi yang memadai dalam menginterpretasikan segala sesuatu. Nah, assessment ini dapat ditujukan untuk mendapatkan data lebih lanjut dari subjek penelitian, permasalahan yang ada, dan penyebab terjadinya permasalahan. Selanjutnya ada tujuan assessment. Apa sih tujuan assessment itu? Tujuan assessment adalah memperoleh suatu informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam merencanakan program intervensi yang dilakukan oleh suatu komunitas. Berikutnya, asesmen terhadap perilaku yang berfokus pada hubungan antara perilaku dengan lingkungan individu di sekitarnya. Yang kedua, tujuan dari asesmen terhadap perilaku yaitu mengidentifikasi perilaku yang bermasalah dan mengidentifikasi situasinya. Yang ketiga, mengidentifikasi dari perilaku yang muncul. Observasi perilaku. Yang pertama, melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tertentu. Yang kedua, digunakan untuk melakukan asesmen terhadap perilaku yang dimunculkan dalam suatu komunitas atau reaktif. Selanjutnya yaitu ada metode-metode dalam asesmen. Yang pertama ada wawancara perilaku, kedua observasi, ketiga dokumentasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama wawancara perilaku, yaitu metode pengumpulan data dengan sistematik dan berdasarkan kepada tujuan penyelidik. Bertujuan untuk pengumpulan data dan pengukuran psikologis. Hasil wawancaranya digunakan untuk penyusunan dinamika psikologis dan merumuskan diagnosanya. Dan data yang diperoleh akan diinterpretasi dalam rangka mendapatkan pemahaman untuk melakukan diagnosa, permasalahan, dan usaha mengatasi masalah tersebut. Jadi, wawancara perilaku yaitu sebagai alat untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui cara pengumpulan data, yang lain untuk menguatkan data yang sudah diperoleh sebelumnya. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan. Tindakan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena tersebut. Dan digunakan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman serta dapat digunakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi-informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Jadi, observasi peneliti secara langsung akan mengamati dan mencatat informasi-informasi penting yang didapat dari informasi yang digunakan sebagai data penunjang. Terakhir ada dokumentasi, yaitu bentuk pengumpulan data yang akan diperoleh dari berbagai dokumen terkait dengan masalah yang akan diteliti. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang asesmen multimetode. Kelengkapan informasi dalam mengetahui seorang klien sangat penting,
mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman, dan budaya yang sekiranya memberikan sumbangsi informasi untuk memudahkan dalam memberikan perlakuan kepada klien. Mengenal budaya seorang klien sangat penting karena seseorang dibesarkan oleh budaya dan bisa dipastikan mereka memiliki perilaku sesuai dengan budaya yang ada meskipun tidak 100%. Menurut Pomeran 2014, kompetensi kultural esensial di semua kegiatan psikologi klinis, khususnya asesmen kepribadian. Setiap kebudayaan memiliki persepsi sendiri tentang normal dan juga variasi-variasinya sendiri tentang abnormal. Dengan kata lain, psikologi klinis harus mengapresiasi makna sebuah perilaku, pikiran, atau perasaan di dalam konteks budaya klien yang mungkin berbeda dengan konteks budaya psikolog itu sendiri. Berikutnya ada berbagai jenis multimetode. Ada formal dan informal. Yang formal pertama ada data demografi. Data demografis ini berasal dari sensus dan abstrak statistik. Yang kedua ada survei. Tidak selalu tersedia dana untuk melakukan survei, namun dalam penyusunan dana atau budget dalam suatu community assessment, dana untuk survei bisa saja dianggarkan. Yang ketiga ada key informant interview. Metode ini dilakukan oleh orang yang terpercaya. Mereka bisa saja berasal dari anggota dalam suatu kelompok community assessment yang dihormati di masyarakat, atau bisa jadi berasal dari kelompok lain yang bisa diajak bekerja sama. Yang keempat, focus group discussion. Diskusi ini dapat memakan waktu yang lama, tetapi sangat efektif untuk mengetahui hal-hal yang selama ini belum jelas. Dan yang kelima, fungsi masyarakat dan atau rapat. Dalam hal ini dapat ditentukan kebutuhan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan atau rapat. Ini ada informal. Yang pertama ada Windsell Survey, melakukan pengamatan di daerah kelompok komunitas yang akan diteliti. Yang kedua, berjalan di sekitar area komunitas yang akan direncanakan untuk diamati. Misalnya berhenti di warung-warung kopi dan berbicara dengan masyarakat tentang hal-hal yang mereka butuhkan dapat menjadi cara yang cukup efektif. Yang ketiga ada kotak saran. Kotak saran ini dibiarkan masyarakat untuk memberikan dan mengapresiasikan apa yang menjadi kebutuhan mereka secara tersembunyi dengan menuliskan saran tentang kebutuhan mereka yang diletakkan di dalam kotak saran. Ya, ada manfaat dari assessment multimetode. Yang pertama, dapat membuat keputusan dan perencanaan. Komunitas assessment ini dasar untuk mendesain sebuah perencanaan, memilih partner komunitas, membuat kolaborasi, dan mengimplementasikan pelayanan dan komprehensif untuk menemukan kebutuhan masing-masing keluarga dalam suatu komunitas. Dengan menggunakan data yang didapat dari community assessment, pemerintah dapat memfasilitasi suatu proses pembuatan keputusan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan sumber daya. Community assessment ini dapat dengan cara yang efektif untuk mengedukasi staf, orang tua, dan pemerintah tentang apa yang mereka butuhkan dan kekuatan mereka, karakteristik keluarga dalam sebuah komunitas. Semua ini dapat digunakan untuk merencanakan suatu pelatihan dan pengembangan yang memadai. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan sumber daya komunitas. Community assessment dapat membantu mengidentifikasi sumber daya komunitas. Pengumpulan informasi melalui komunitas assessment dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumber daya yang mereka punya. Yang keempat, advokasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pendampingan atau advokasi dan menetapkan prioritas dalam community assessment. Yang selanjutnya, respon terhadap perubahan kebijakan dan program. Perubahan prioritas seperti kesejahteraan merupakan tantangan. Community assessment dapat membantu program dan menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang tepat. Dan yang keenam terakhir, dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Community assessment dapat digunakan untuk mengembangkan program baru, membenarkan perlunya perluasan layanan, dan mengidentifikasi dana untuk program serta mengatasi kebutuhan. Dengan kata lain, community assessment digunakan untuk membuat, merencanakan, dan mengevaluasi program baik di tingkatan penerima
maupun pada tingkat federal, bekerjasama dengan berbagai pihak. Keputusan tidak terbatas pada pilihan program, pusat lokasi, dan bagaimana layanan akan diterima oleh anggota komunitas. Community assessment memungkinkan untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan kebutuhan pendudukan di suatu wilayah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.